Jadi kami sampaikan di sini, kami selaku pelaksana acara workshop pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami sampaikan di sini bahwa nanti narasumber ada dua. Yang pertama narasumber kita adalah Pak Iwan Komardiwan. Beliau adalah Teatim ISAE Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pak Majriani, beliau adalah Ketua Tim Konsultan Pendamping BWS Kalimantan 3. Nantinya kami harapkan semua peserta untuk berperan aktif dalam acara workshop hari ini, dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan selama acara kegiatan berlangsung. Mohon untuk masker jangan sampai dilepas, dan kita sudah berusaha untuk menjaga jarak. Kemudian lagi nanti kita hand sanitizer sudah kami sediakan di depan. Juga kita nanti silahkan mungkin teman-teman bisa dibawa ke, kalau mungkin peserta tidak ada, hand sanitizer bisa dibawa ke depan. Jadi nanti peserta bisa saja sesering mungkin kita untuk menjaga kesehatan kita. Semoga kita semua terhindar dari musibah dan penyakit yang tengah melanda kita hari ini. Amin. Selanjutnya mungkin silahkan untuk menikmati snack yang telah kami bagikan, dan mungkin kami mintakan kepada Bapak narasumber apakah kita langsung Pak atau jeda sebentar. Langsung. Baik, karena mengingat juga Bapak narasumber kita sudah lama, beliau sudah berhadir kalau 8:30 beliau sudah ada di sini. Nah jadi mungkin 1 jam setengah beliau mungkin santai-santai sudah jadi begitu banyak waktu mungkin untuk beristirahat parah dan meninggal dari Banjarmasin langsung dari kami tadi. Baiklah, untuk narasumber pertama kami mintakan kepada Bapak Iwan Komardiwan untuk menyampaikan tentang workshop pengembangan pengelolaan sistem partisipatif. Nantinya Pak Iwan mungkin kurang lebih pemaparan kurang lebih 30 menit cukup Pak. Oke, 30 menit kami minta kurang lebihnya 30 menit. Selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua Pak Majriani. Nah setelah itu mari kita buka sesi pertanyaan. Jadi silakan nanti disimak materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, baik yang pertama maupun kedua, dan silahkan dicatat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan. Nanti juga makanya tadi kami harapkan di sini kita peran aktif dari Bapak-bapak P3A Berataran, karena keberlanjutan daripada program EPDMP itu tergantung dari pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi yang dibangun maupun yang sudah terbangun. Walaupun nanti bangunannya sudah dibaiki, kalau tidak ada pengembangan itu akan menjadi sia-sia. Jadi di sini kami meminta peran aktif dari Guban Pian Berataran. Artinya workshop ini selama program PPDMP mungkin kami akan laksanakan nantinya setelah 2002 itu program PPDMP akan berakhir. Nah tidak ada lagi acara workshop, tidak ada pelatihan, ada pembekalan. Makanya itu ini mungkin dimanfaatkan benar-benar acara hari ini untuk dipertanyakan apa-apa saja hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sistem irigasi yang telah terbangun, karena titik berhasilnya tidak di tangan para P3A sistem irigasi yang telah dibangun, dan berhasilnya juga pertanian kita juga itu P3A juga. Jadi mau kemana nih, mau arahnya mau kemana hasil pertanian kita, apa mau meningkat atau bagaimana, kemudian irigasi kita kalau sudah diperbaiki apakah begitu-begitu saja rusak kita biarkan saja atau bagaimana. Nah jadinya itu tergantung dari hubungan pihak ketiga semua. Nah demikian mungkin sedikit mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Iwan Komardiwan untuk menyampaikan untuk materi yang pertama. Silakan Pak, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman. Insyaallah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Sehat semuanya? Alhamdulillah.
sekarang ini nilai sehat itu terasa mahal. Ya, Allah memberikan kepada kita udara oksigen yang gratis. Tapi ada sebagian orang yang kena penyakit COVID, dia makan susah cari nafas. Dia banyak uang tidak bisa beli oksigen. Susah gitu. Jadi ternyata Allah menganugerahkan nikmat kepada kita itu yang kelihatan murah, tapi sebenarnya mahal. Maka patut kita mensyukurinya dengan tetap selalu beribadah kepadanya, termasuk di dalam aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan hari ini juga beribadah. Karena kita memulainya tadi dengan basmalah, dilanjut dengan doa selamat. Di antaranya kita meminta afiat fil jasad. Apa afiat itu? Afiat fil jasadi itu maksudnya bahwa apiat itu gini, seperti api membakar kan apiatnya. Kalau air bisa mendinginkan, mata kita apiatnya bisa melihat, maka paru-paru kita bisa bernapas. Itulah apiat daripada yang kita tahu. Apiat fil jasadi, jasad kita ini banyak. Mudah-mudahan semuanya apiatnya tetap berjalan, berfungsi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai bahasan kita yang merupakan lanjutan dari yang sebelumnya. Kita membicarakan tentang maaf saya mohon izin dulu saya ke Pak Perda yang terhormat Pak Perda PUPR ya. Pak Rian ya? Ya. Pak Rian ya? Pak Hendra, mohon maaf Pak Hendra kalau pakai masker nih saya bingung Pak Rian Pak Hendra. Kalau dari pertanian kita ada ya? Iya, apa-apa. Dan kawan-kawan P3A, kawan-kawan TPM, alhamdulillah kita semuanya sehat dan semuanya kita melaksanakan aktivitas ini dengan niat yang baik. Kita kembali kepada pembahasan kita PPSIP, dulunya PPSIP ya. Jadi pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Lalu pada Permen PUPR 30 kata partisipatifnya dihilangkan. Mengapa dihilangkan? Katanya kata orang PUPR itu semua program PUPR itu partisipatif. Kalau yang ini disebut partisipatif seolah-olah yang lain tidak partisipatif. Itu maksudnya ya. Tapi sebenarnya tetap bahwa di dalam program ini adalah partisipatif. Seperti itu. Kita akan mencoba membahas dengan boleh izin saya berdiri? Duduk terus semua pegang. Ya. Kita akan mencoba membahas pertama pengertian epidemik. Ya. Kedua maksud tujuan dari pengertian PPSIP. Kemudian peran pemerintah daerah dalam PPSI. Kemudian keempat partisipasi petani. Ketiga dalam PPSI dan kelima pengetahuan regulasi dan pengawasan. Mungkin nanti kita stresnya atau penekanannya pada partisipasi petani. Karena kelihatannya di sini sekarang yang hadir banyak petani ya Pak ya. Kita satu persatu Pak kita bahas. Nah, program epidemik itu kan integrated participator development and management of irrigation program. Jadi program irigasi yang manajemen pengembangannya itu secara terpadu dan partisipatif. Harus terpadu. Program epidemik semuanya terpadu. Bapak pernah ikut PSTK? Itu terpadu juga antara Bapeda, PUPR dan juga pertanian. Di dalamnya merupakan tim penyusun PSTK. Bapak pernah mendengar RP2I? Rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi yang 5 tahun itu juga terpadu. Bapeda, PUPR dan pertanian. Dan bahkan nanti RP2 ini dikonsultasi publikkan dengan P3A, dengan masyarakat. Ada konsultasi publik, kalau sudah selesai. Sekarang sudah tahap selesai kan pengisian formatnya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti nanti kalau format-format diisi, tinggal isi template, disusun draft. Sudah susun draft, bisa konsultasi publik.
Kemudian sesudah itu diperbaiki dengan masukan-masukan dari masyarakat petani. Nanti presentasi di depan komit. Boleh rapat tersendiri, boleh digabung dengan sidang komit. Ya, tergantung keadaan ini. Nah, selalu terpadu Pak. Bahkan terpadu juga dengan masyarakat. Jadi tidak hanya pemerintah sendiri, ya, harus selalu terpadu. Nanti cerita terpadu ini Pak Majid akan mengisahkan bagaimana lukisan terpadu tersebut. Karena kalau ada yang pincang, maka tidak akan saling mendukung. Ibarat rumah kan, masa ada tiangnya, sudah ada tiang tidak ada dindingnya, masa sudah ada tiang tidak ada atapnya, kan harus lengkap semua. Harus saling menunjang, saling memenuhi seperti itu. Demikian pula dalam program IPLB. Nah, kenapa harus terpadu? Supaya antara sektor PUPR, Bapenda dan pertanian itu saling menunjang, di dalam perencanaannya saling menunjang. Ya. Dengan RP2I di dalamnya saling menunjang. Ada yang bagian Bapendanya untuk memberdayakan, ada bagian PUPR-nya. Jelas ya, karena ini kalau RP2I itu lebih banyak PUPR tentang pengembangan dan pengelolaan irigasinya, tapi juga ada bagian pertaniannya karena membangun irigasi itu untuk pertanian, utamanya untuk pertanian dalam arti tanaman pangan. Yang utamanya di dalam perawatan itu yang utamanya tanaman pangan. Yang keduanya boleh untuk perikanan. Yang ketiganya boleh kalau ada lebihnya untuk kebutuhan air untuk rumah seperti itu. Nah, jadi yang utamanya adalah untuk pengembangan pangan. Nah, yang 1, 2, 3 ini supaya saling mendukung baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang sering terjadi di daerah lain, saya nggak tahu kalau di Sungai Tengah, mengurangi atau menghilangkan ego sektoral. Mohon maaf, di beberapa tempat ada yang enggak sinkron, padahal ini harus kerjasama antara paling tidak Bapeda, PUPR dan pertanian. Di daerah lain apa? Sehingga penyusunan RP2 susah karena mau dikumpulkan tidak bisa kumpul. Padahal harus menyusunnya itu draftnya itu satu bersama-sama. Gitu loh. Nah, kemudian sesudah dibuat draft harus ada juga kerjasama dengan petani, yaitu dengan konsultasi publik seperti itu. Nah, ini pentingnya untuk menghilangkan ego sektoral. Nah, ini mudah-mudahan kalau masih ada dikurangkan. Kalau sudah kurang dihilangkan, ya, karena lebih baik kerjasama saling menunjang daripada menonjolkan ego sektoral. Itu tujuan mengapa harus terpadu. Selanjutnya kita akan membahas tentang maksud dan tujuan daripada PPSI. Nah, maksud dan tujuan PPSI ini seperti dalam Permen PUPR, Bapak sekarang alhamdulillah sudah punya HP semua, bisa download Permen PUPR itu seperti apa? Karena di dalamnya banyak sekali hak-hak petani, hak-hak P3A. Ya, tolong, karena kalau saya jelaskan permen semuanya lama ya, bisa 2 hari kan. Tapi Bapak bisa mendownload Permen PUPR ini, bisa Bapak download, kemudian Bapak bisa mengetahuinya. Nah, di dalam permen itu bab 1 pasal 2 disebutkan bahwa dimaksudkan bahwa PPSI itu sebagai acuan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, pemerintah desa, masyarakat P3A dan pengguna jaringan lain melaksanakan PPSI. Sebagai acuannya itu, jadi sebagai acuan bagi semua pemanfaat jaringan irigasi. Yang keduanya bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, ya, khususnya tanaman pangan. Memang perikanan juga dalam arti luas dia pertanian juga. Nah, mudah-mudahan airnya mencukupi. Nah, PPSI itu apa? Terdiri dari pengembangan dan pengelolaan. Nah, kalau Bapak mau membuka Permen PUPR 32 itu bab 2 semua cerita tentang pengembangan. Bab 3 cerita tentang pengelolaan. Ya. Baik dari bab-babnya kemudian pasal-pasalnya. Semuanya ceritakan itu. Jadi pengembangan itu membangun jaringan irigasi baru, membangun bendungan baru, atau mengembangkan, meningkatkan jaringan irigasi yang ada. Tadi ada yang bilang kata Pak Kaban, airnya nggak sampai.
Kan sawah itu ada hulu, tengah, hilir ya. Misalnya sampai tengah saja, atau dari hulunya saja ke hilirnya kebagian. Nah ini berarti perlu peningkatan jaringan irigasi. Peningkatan pembangunan yang baru itu termasuk pengembangan jaringan irigasi. Sementara kalau mengoperasikan yang sudah ada, ya jaringan irigasi sudah ada, kemudian memeliharanya, walaupun dipelihara namanya dipakai tetap saja rusak, betul nggak? Nah kalau rusak gimana? Perlu direhab. Direhab itu mengembalikan supaya kembali kepada fungsi semula waktu dibangun. Tadinya luas fungsional sawah di daerah Bapak berapa hektar Pak? 70 hektar di wilayah Bapak, wilayah sawahnya ada. Satu kelompok saja. Kalau jaringan irigasi di wilayah Bapak mungkin ratusan, 500 hektar. Jaringan irigasi pada waktu semula dibangun itu untuk mengairi 500 hektar, ternyata karena ada kerusakan jadi kurang, jadi tinggal 150 hektar tidak tercairi. Nah ini perlu rehabilitasi. Masuk di sini. Jadi pengelolaannya adalah disingkat OPR, operasi pemeliharaan dan rehab. Itu di daerah yang pengelolaan irigasi. Nah ini disusun secara 5 tahun dengan program yang disebut RP2, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi. Sekarang sedang disusun dan sudah dilaporkan oleh Pak Majid kemarin 70% ya Pak Majid untuk Hulu Tengah ya. Alhamdulillah. Itu tambah nanti membuat draftnya, itu presentasinya besar, kemudian juga konsultasi publik, kemudian juga presentasi di depan komit, sesudah presentasi depan komit perbaikan, lalu legalisasi, lalu itu jadilah apalagi RP2I yang bisa dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan 5 tahun. Seperti itu. Lanjut, peran pemerintah dalam PPSI. Jadi pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pemberdayaan perkumpulan petani. Jadi setiap daerah irigasi itu harus sudah ada P3A. Kalau belum ada, difasilitasi oleh kawan-kawan TPM membangun P3A secara demokratis. Ada katanya, tapi belum bergerak, berarti harus direvitalisasi. Berarti harus dihidupkan lah kasarnya itu kan. Kalau nggak hidup kan tak berfungsi Pak ya? Betul Pak? Harus hidup kan? Tanya sama ibu, harus hidup kan? Mohon maaf bercanda. Nah, harus berfungsi. Oleh itu karena itu kawan-kawan TPM lalu memberdayakan, membantu administrasinya, membantu dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga sampai legalisasi. Alhamdulillah di Hulu Sungai Tengah kawan-kawan saya gimana P3-nya udah legalisasi semua? Sudah akan notaris? Alhamdulillah. Ini tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Saya senang. Berarti kalau sudah akan notaris, maka bisa berpartisipasi pada program yang dilaksanakan oleh PUPR-SMA, baik SKKS, baik SPKS maupun KSU. Mungkin Bapak pernah mendengar ketiga-tiganya atau baru satu? Sudah mendengar ketiga-tiganya? Nah, nggak ada mendengar ya. Tapi KSU sudah. Kerjasama operasional sudah ada yang ikut KSU di sini? Sudah ada. Alhamdulillah Bapak ini sudah. Ada yang lainnya? Alhamdulillah KSU. Kalau SPKS sama SKKS belum lagi. Mudah-mudahan kedepannya dari Pak Hendra ya. Mungkin Pak Hendra punya catatan, pernah ada SKKS, ada SPKS Pak ya? Baru KSO. Oh baru KSO. Oke. Nah ini kedepannya sebenarnya kita punya 3 bentuk kerjasama. Nah melibatkan peran P3A, mengatur pembiayaan supaya baik dari APBD, baik dari dana alokasi khusus BBN misalnya ini tugas pemerintah. Jadi mengikutkan peran P3A, kemudian juga mengatur pembiayaan supaya bisa berjalan dengan baik. Ini Bapak sudah dikopikan ya? Bisa dibahas lebih rinci lagi. Saya agak setelah. Nah, partisipasikan petani P3 dalam PPS. Partisipasi petani
yang diatur oleh pemerintah itu di dalam program irigasi harus melalui P3A. Ya, kalau yang bersifat kerjasama. Tapi kalau partisipasi perorangan dibolehkan. Misalnya dia menyumbang, boleh itu perorangan, tidak salah kan. Tapi kalau partisipasi dalam kerjasama itu harus dalam bentuk P3A dan harus sudah legalisasi. Tadi sebut tadi ya, alhamdulillah ini sudah legalisasi. Kita bahas sedikit. Partisipasi itu apa? Partisipasi kita nggak ngerti apa itu benarnya kan gitu. Ternyata kita bahas partisipasi itu kita ya berikut serta P3 dalam yang dapat terjadi pada kegiatan pembangunan baru dari irigasi atau peningkatannya tadi, ya. Kemudian rehabilitasi irigasi dan juga kegiatan objek. Tapi dengan syarat P3A-nya sudah diberdayakan, sudah mengalami pemberdayaan diri, peningkatan diri, ada pelatihan kalau perlu. Latihan P3A di sudah apa lagi? Bulan Oktober, Pak. Bulan Oktober minggu kedua. Alhamdulillah. Ini P3A-nya nanti diberdayakan. Pak Hendar dan bilang minggu kedua insya Allah ada pelatihan untuk P3A supaya mengenal bagaimana mekanisme pengelolaan jaringan irigasi. Bagaimana P3A berpartisipasi, misalnya mengisi form O1, O2, O3, misalnya ketika keputusan tata tanam dan sebagainya, menerima nanti rencana rencana alokasi air ya, nanti rencana PUPRS memerlukan rencana alokasi airnya, petani membantu pelaksanaan di lapangan. Oke. Nah, partisipasi itu apa? Partisipasi itu ikut serta. Partisipasi itu peran serta. Partisipasi itu terlibat. Ini pemerintah sekarang mengundang bapak-bapak. Kan bapak bisa mempunyai sikap, mau ikut, tidak ikut kan gitu. Nah, bapak-bapak sudah ikut, bapak-bapak ini sudah partisipasi. Ya kan sudah ikut kan gitu. Lalu nantinya itu ada proses saling kontribusi. Itu partisipasi, Pak. Pengelolaan air yang diatur oleh undang-undang bahwa oleh PUPR itu tanggung jawabnya jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier dan kuarter yang ke sawah itu tanggung jawab petani. Nah, petani ketika membantu mengatur air yang ke sawah itu telah memberikan kontribusi, telah memberikan bantuan kepada program pemerintah. Ya. Dan di jalannya belajar bersama bagaimana pengelolaan air yang baik. Itu partisipasi juga. Karena kan begini, kalau tidak mau belajar bersama, kalau tidak mau memikirkan yang lain, yang dari hulu ke bagian mohon maaf. Nah, harus mau menerima informasi dari kawan-kawan yang di hulu, tengah dan hilir supaya semuanya kebagian. Kan itu belajar bersama dulu ya. Kemudian partisipasi ini pengambilan bagian perusahaan masyarakat yang terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan monitoring, evaluasi atau controlling atau pengontrolan. Bapak Ibu sekalian, ada syarat penting ya untuk bisa partisipasi. Pertama, adanya kesempatan. Pemerintah mengajak petani. Mohon maaf, mungkin dulu saya nggak tahu ya. Jadi epidemi itu dibilang trigger, pemantik begitu Pak Hendra ya. Jadi dengan epidemi itu coba diajak masyarakat. Maksudnya kalaupun nanti program epidemi tidak ada, masyarakat tetap diajak. Nah, ketika ada kesempatan, kalau diajak kan ada kesempatan. Kalau tidak diajak, tidak diundang, bagaimana bisa datang? Kalau mungkin bapak datang sendiri di sini tanpa alasan kan, nggak mungkin datang jadi tanpa diundang. Nah, kan bahaya. Tapi diundang oleh pemerintah, diundang oleh PUPR, diundang oleh Bapeda, diajak, itu artinya diberi kesempatan. Lalu sudah diberi kesempatan, mau nggak? Masyarakat itu mau datang.
berarti sudah berpartisipasi. Sudah datang pun ada kemauan untuk berpartisipasi lebih lanjut. Bagaimana program selanjutnya? Pak Hendra bilang nanti ada pelatihan. Berarti kalau mau berpartisipasi siap juga untuk mengikutinya. Karena supaya membekali diri kita meningkatkan kemampuan di dalam program ini atau program irigasi. Oke. Di dalam permen itu diatur Pak, biar Bapak tahu sedikit bahwa partisipasi itu harus terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, berkeadilan, mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Jadi mengutamakan kepentingan petani, ya, mengutamakan peran serta petani, ya. Itu dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya masing-masing. P3A Amiang misalnya, ada di desa Amiang ya, sini ya. Berperan di daerah Islamia. Jangan mentang-mentang P3A lalu mau ikut KSO di daerah lain, nggak bisa. Harus di wilayahnya masing-masing. Oke. Kenapa harus berpartisipasi? Karena supaya meningkatkan rasa memiliki. Jaringan irigasi ini kalau kita berpartisipasi memelihara bersama, ada ini kita juga karena milik untuk sawah kita ada punya walaupun dilakukan pemerintah nantinya menjadi harus ada rasa memiliki karena untuk ke sawah daerah kita masa kita nggak memeliharanya, masa kita nggak menjaganya, masa mau baut-bautnya pintu itu hilang apa dimakan sapi nggak mungkin kan? Hah? Baut-baut pintu mah suka hilang. Saya kasih tahu di daerah lain suka hilang di sini tidak kan? Sama juga. Nah, itu bisa baut pintu saya hilang kan? Nah ini kita jaga bersama karena untuk kepentingan membagi influencer. Itu masalah Pak. Tadi Pak Kaban bilang, itu kadang-kadang kalau musim hujan berhenti. Kan kalau ada pintu, tutup kan? Akhirnya kan ke sawah, jadi air di saluran saja. Cuma kalau pintunya baunya hilang, nggak bisa. Tetap tempatnya ngalir, kan begitu. Nah ini rasa memiliki harus ada dan rasa bertanggung jawab karena itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian meningkatkan kemampuan ketiga untuk membuka efisiensi gas dan keberlanjutan irigasi. Saya sebutkan partisipasi dalam pengembangan ya, partisipasi dalam pengelolaan. Ini tadi pengembangan itu membangun jaringan irigasi baru, meningkatkan jaringan irigasi, kemudian kalau pengelolaan itu OPR, operasi untuk pemeliharaan dan rehabilitasi. Nah, tapi ada persyaratan di dalam undang-undang yang baru tahun 2021 dalam peraturan pemerintah nomor 45. Persyaratan untuk partisipasi, ya, tertera dalam pasal 6 yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam pasal 5 yang di undang-undang itu ya di peraturan pemerintah itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Penguasaan permasalahan yang akan dibahas. Jadi Bapak itu kalau diajak itu karena ini masalah irigasi, Bapak mengetahui permasalahan irigasi atau punya ilmu dulu belajar irigasi atau mempunyai pengalaman di bidang irigasi. Tidak punya semuanya, masih bisa partisipasi kalau daerah irigasi itu menyentuh bapak-bapak terkena dampak secara langsung atas subsidi yang akan dibahas. Daerah irigasi ada di daerah bapak mau pinter kalau enggak, bapak partisipasi karena daerah irigasi ada di daerah bapak, gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya semua orang dan bahkan saya cenderung petani itu pintar memang. Ada memang yang hanya masalahnya mau atau enggak. Ada ketika air berlebih di daerah danda besar banyak ada yang bisa mengatasi supaya air tidak berlebih. Nanti Pak Majri bisa misalkan bagaimana di danda besar dengan kawan-kawan petani bisa menangani kelebihan air. Kita lanjut. Nah ada 3 pola kerjasama yang saya bahas 3 kerjasama. Ketika PUPR melakukan secara swakelola, artinya dibuat oleh PUPR sendiri dan tanggung jawab PUPR sendiri. Ada 2 pola kerjasama. Yang pertama
disebut SKKS, surat kesepakatan kerjasama. Ya, surat kesepakatan kerjasama. Di mana sebagian pekerjaan itu diberikan kepada P3A. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan yang mampu dikerjakan P3A pada waktu itu. Ya, pada waktu itu atau pada waktu mulanya, oh maaf kami hanya mampu menggali pendangkalan atau apa namanya, ya kan? Kalau dangkal kan bisa mana itu apa namanya? Lompor. Gitu kan? Mengangkat itu misalnya. Kalau tidak dengan alat berat, misalnya dengan P3A, kan seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa juga tentang pengadaan bahan, kan pengadaan bahan bisa sampai kan? Susah. Beli 1.000, jual 1.500 kan untuk, ya kan? Itu ada. Jadi gini, P3A pada mulanya berfungsi bagaimana bisa membagi air dengan adil. Itu pada mulanya filosofinya, membagi air dengan adil kepada seluruh petani. Tapi kadang-kadang ada saluran yang rusak yang membutuhkan biaya. Dari mana dananya P3A ini? Dari mana? Nah, lalu dulu dibantulah oleh program kawan-kawan dari pertanian. Nah, sekarang dialihkan lagi ke PUPR, dibantulah dengan berbagai kerja sama supaya ada penghasilan. Kalau ada ini P3A secara lembaga ya, bukan P3A secara pribadi, bukan. P3A secara lembaga supaya nanti P3A kasnya berisi. Kalau kasnya berisi kan untuk kepentingan P3A. Tadi kalau ada yang rusak-rusak saluran kan bisa dari situ. Biayanya gitu kan, Pak. Nah ini SKKS sebagian daripada pekerjaan diserahkan kepada P3A dan P3A itu bertanggung jawab kepada PUPR SDA, disebut SKKS kerjasamanya. Nah yang kedua, ini contoh SKKS-nya, ada bentuk kerjanya, ada dikatakan oleh gabungan P3A, karena disitu mereka bermasuk P3A, jadi P3A ya. Oke, dan diberikan PUPR. Dan ingat, P3A bertanggung jawab kepada PUPR SDA di dalam bentuk SKKS. Yang kedua, SPKS, surat kerjasama. Nah, seluruh pekerjaan pada SPKS ini ditanggung jawab dilaksanakan oleh P3A dan bertanggung jawabnya kepada PUPR. Nah, saya membaca kemarin surat perjanjian kerjasama, tapi kemarin Pak Sukat menulis surat perintah kerjasama. Saya belum meneliti mana yang pas, tapi kalau saya melihat di PUPR kan Permen PUPR itu surat perjanjian kerjasama, nanti bisa dikoreksi lah. Tapi yang jelas SPKS itu seluruh pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh diserahkan semuanya kepada P3A dan bertanggung jawab kepada PUPR. Ini kalau pekerjaan dikelola oleh BBS, dikelola oleh PUPR provinsi maupun kabupaten. Dua pola kerjasamanya yaitu SPKS, SKKS tadi dan SPKS yang dihafalnya ada di sini. Oke. Nah, contohnya SPKS balik dengan P3A ada di bawah juga ya. Kemudian KSO. Nah, KSO itu terjadi kalau pekerjaan oleh PUPR itu di pihak ketiga kan dikontrakkan, ada kontraknya, ada kontraktual. Nah, di dalam Permen 30 itu disyaratkan untuk pekerjaan ini kontraktor harus mau melibatkan P3A untuk pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh P3A. Jadi dalam KSO walaupun namanya kerjasama operasional bukan seperti pekerjaan fisik yang lain ya, misalnya dua perusahaan besar KSO perusahaan ini bukan, tapi dalam hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan P3A dan tidak harus 50-50. Nah, mungkin 10%-nya P3A, tapi yang jelas mau ada inisiasi membantu keuangan P3A dan ada
kesempatan tambahan untuk bekerja dalam bentuk KSO. Ada perbedaannya dengan yang tadi. Sekarang P3 bukan bertanggung jawab ke PUPR, bukan. Bertanggung jawabnya kepada kontraktor. Yang mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya adalah kontraktor kepada PUPR. Gitu ya. Jadi memang ada kekuatan bargaining power antara kontraktor dan ada posisi tawar menawar. Dan itu wajar ya. Misalnya Bapak menjual bahan harganya 10 kali lipat, tapi dia nggak mau lah kalau gitu lu gila kami kata kontraktor. Tapi juga kasihan kalau P3 tidak ada untung. Ini sering terjadi. Ini harus dibicarakan dengan baik sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Kontraktor tidak susah mendapat bahan, tetapi juga tidak kemahalan gitu kan. Ya kemahalan mungkin tidak terlalu mahal gitu, sehingga bisa membuat macet karena kan dia harus cepat pekerjaannya, begitu ya. Harus ada timbal balik. Nah, ini nanti ada MOU-nya dan dibuatlah KSO. Dalam hal ini untuk ketiganya ada sedikit pendalaman. Maaf, ini agak bagus. Saya harus sampaikan sedikit. Bapak Ibu sekalian, jadi kita sekarang sudah mengenal sekarang ada SKKS, SPKS dan KSO. Ya, ketiga tadi yang dua ini kalau kita bertanggung jawab kepada PUPR, yang ini kita bertanggung jawab kepada kontraktor. Kontraktor secara keseluruhan bertanggung jawab kepada PUPR, ya, juga seperti itu. Kita lihat. Nah, SKKS ini pekerjaan swakelola, pekerjaan pemeliharaan atau rehabilitasi. Sebagian jenis volume pekerjaan dilaksanakan oleh P3A, tadi saya bilang tadi ya. Kemudian lainnya dilakukan oleh dinas. P3 bertanggung jawab melalui dinas, atau kepada dinas. Jenis pekerjaan yang kerjasamakan tidak perlu teknologi tinggi. Artinya yang P3A mampu mengerjakannya. Seperti tadi saya bilang ya. Kemudian pertanggungjawaban kepada BPS dan dinas. Dalam pekerjaan rehab itu ada absensi ketika kerja, ada laporan harian, ya itu biasa ya, ada laporan bulan, ada laporan bulanan MC 0 sampai 100 dan tidak syarat biasa. Kemudian juga dalam kelas. Nah, persyaratannya sistem SKKS ini kesiapan kemampuan P3 terhadap yang dikerjasamakan. Jadi sesuai kemampuan tentu siap lah. Kalau tidak sesuai kan tidak siap. Kan ini yang sesuai dengan siap. P3 tidak harus berbadan hukum, rekening dan arti tidak harus itu. Ya kalaupun tidak belum ada masih boleh, tapi sebaiknya sudah berbadan hukum. Kenapa? Karena nanti untuk mengurus rekening semua kan ditanya segala macam itu ya. Jadi sebaiknya sudah berbadan hukum. Tidak harus di sini, artinya boleh enggak memang, tapi kalau sebaiknya sudah berbadan hukum. Kemudian jadwal mobilisasi material berkarya harus dipantau dengan pertanggungjawaban kegiatannya. Kemudian kelebihan SKS, kelebihannya nih kalau kita ikut SKKS itu P3 mempunyai peran yang besar untuk mengelola kegiatan konstruksi, artinya konstruksi yang mampu dikerjakan. Kemudian P3 tidak perlu modal finansial yang besar, sebenarnya perlu simulal untuk berangkat ke lokasi aja perlu bensin ya. Tapi tidak memerlukan biaya yang besar biasanya. Kemudian peluang pakai P3 lebih besar. Jadi dalam SKKS peluangnya lebih besar. Yang kedua SPKS sudah. Nah ini yang saya dan benar suka di sini perintah adalah perjanjian ya, perjanjian kerjasama. Tapi pekerjaan kontraktor semua pekerjaan bekerja sama P3. Jadi nanti semua pekerjaan yang dalam SPKS itu diserahkan kepada P3. Tapi tentu pekerjaan yang P3A mengerjakannya karena sudah pelatihan tadi, ya kan? Kalau sudah pelatihan, misalnya ngurusin pintu kan, memperbaiki pintu mungkin bisa, atau apa saja yang mampu dikerjakan oleh P3. Kemudian jenis pekerjaan kerjasamakan tidak perlu teknologi tinggi sesuai kemampuan P3A dan nilai kontraknya biasanya di bawah 200 juta.
Ini kok 1 dolar. 190 juta itu 1 dolar kan? 1 dolar. Lumayan lah kan gitu kan. Nah, untuk pengembangan. Tapi semua cerita ini saya P3A secara kelembagaan, ingat secara kelembagaan. Nah, kadang-kadang di tempat lain bukan di sini. Ketuanya saja ikut, lalu ketuanya saja yang dapat duduk. Wah, dia bilang karena memang yang mengerjakan bukan anggota P3A. Loh, kenapa bisa begitu? Kan ini P3A secara kelembagaan. Berarti P3A harus mengajak anggotanya. Kalau anggotanya tidak ahli sebagai anggota, maka harus ada perjanjian dari keuntungan itu untuk kas. Tetap harus ada untuk kas P3A. Jangan hanya untuk ketuanya sendiri ya, karena ini memberdayakan untuk kepentingan lembaga P3A. Oke, ini biasa. Nah, persyaratannya P3A harus berbadan hukum dalam perjanjian kerjasama. P3A-nya harus berbadan hukum. Kalau tadi SKHS tidak harus, kalau dalam ini harus berbadan hukum. Punya rekening dan NPWP. Dinas harus selalu memantau progres secara ketat. Karena ini harus benar. Ya. Walaupun dikerjakan oleh P3A, ujung-ujungnya tanggung jawab dinas. Begitu loh. Dinasnya harus mengelola dengan ketat. Dinas harus mendampingi P3A dalam penyusunan laporan supaya laporannya benar. Ya. Tapi kita konsultasi dengan dinas yang beri pekerjaan. Bagaimana laporan seharusnya. P3A perlu modal finansial. Nah, dalam SPKS kita perlu modal. Sejumlah ya, kalau tadi sekitar kurang dari 200 juta ya modal lah, 100 juta kalau tidak kan 10 juta. Kelebihannya dari SPKS ini P3A mempunyai peran yang besar untuk mengelola kegiatan produksi. Peluang partisipasi lebih besar. Ini keuntungan. Nah, kemudian yang ketiga, ini contohnya bisa bapak baca sendiri ya. Kemudian contoh KSO. Nah, KSO ini bisa terjadi tadi saya bilang kalau pekerjaan dikontrakkan atau kontraktor. Maka bapak bekerja samanya dengan kontraktor. Pekerjaan yang kontraktual kegiatan dilakukan bersama kontraktor dengan partisipasi P3A. P3A bertanggung melalui kontraktor. Bertanggung jawab melalui kontraktor secara keseluruhan bertanggung jawab kepada PUPR. Nah, sebaiknya nilainya berapa persen kerjasama partai sudah tertuang dalam dokumentasi. Jadi ketika membuat KSO itu berapa persen yang kerjasamakan harus tertuang, harus diingat ya. Dan kalau sudah tertuang ya jangan ingin lebih besar dan jangan mau juga dikasih lebih kecil. Perjanjiannya misalnya 10%, kenapa hanya dikasih 5%? Nah, kita harus di sini jelas karena ini perjanjian kerjasamanya harus tegas, jelas dan tidak boleh ada yang melanggar satu sama lain. Kemudian ada dokumen tender, teknis pekerjaan kerjasama dan teknologi tinggi sesuai kemampuan P3A. Lebih mudah persyaratan aplikasinya. Dalam perluan pelaksanaan ini menjadi salah satu syarat dengan besar kecil tidak ditentukan. Nah, ini rehab di provinsi sesuai dengan desain yang dibuat pada subkomponen 3. Pelaksanaan rehabilitasi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dilakukan oleh pihak ketiga kontraktor dengan pola KSO bersama pelaksanaan antara kontraktor dengan. Nah, ini sebenarnya dengan GP3A dengan IP3A sebenarnya, cuma di sini belum ada GP3A ya, ada kan? Belum ya. Nah, itulah karena belum maka langsung dengan P3A. Oke. Nah, ini persyaratan KSO P3 tidak harus berbadan hukum. Tidak harus ya. Kalau tidak harus itu berarti kalau ada baik ya. Terus lebih mudah dan cepat dilaksanakan. P3 tidak harus mempunyai modal finansial ya. Kalau kalau tadi yang tadi harus punya modal ya. Kalau sudah punya modal ini tidak punya modal. Dia dari modal finansial yang besar. Ini ada juga sebenarnya. Kemudian naskah kesepakatan kerjasama antara wakil dari kontraktor dan P3 harus diketahui oleh kewenangan penjawab kegiatan pasal 12 ayat 3 Permen PUPR yang tadi itu ya. Kalau bisa dijelaskan sudah tahu semua. Kekurangan sistem KSO, P3 tidak mampu mengikuti sistem pola kerjasama dengan kontraktor. Pola kerja kontraktor itu kadang-kadang sesuai dengan
kita kadang-kadang kalau ini harus bisa menyesuaikan, makanya ketika rembuk dengan kontraktor di mana ada petunjuk-petunjuknya kita terima lalu kita kerjakan sesuai dengan itu supaya apa namanya iramanya sama dan jangan sampai ketinggalan, karena nanti kalau ketinggalan menjadi menghambat pekerjaan kontraktor. Padahal nanti kalau sudah selesai kontraktor mengajukan termin untuk mendapatkan uang dan membayar kepada awal juga seperti itu. Oke, partisipasi ketiga bisa jadi kurang optimal karena bertanggung jawab pada kontraktor. Ya tapi memang gimana lagi, memang kita tanggung jawabnya pada kontraktor. Ya, dibuat kerjasama perjanjiannya ketat, apa yang sudah dikerjakan harus dibayar, apa yang belum dikerjakan harus dibayar. Kontraktor harus menalangi itu karena memang dia bertanggung jawabnya kepada kontraktor. Ya, perbedaan harga penawaran dan harga deal dilakukan sehingga kesulitan dalam mengerti kesepakatannya. Nah ini memang sulit. Yang sulit itu gini, pada waktu kesepakatan setuju segini, tapi pada waktu prakteknya dinaikkan oleh ketiga, bukan di sini ya, dapat lagi dinaikkan. Akhirnya kontraktor dari gimana ini kan tidak sesuai perjanjian. Akhirnya tidak mau memakai. Nah ini sering jadi masalah. Tolong supaya apapun selesaikan pada waktu perjanjian. Sudah setuju, ada keuntungannya untuk P3A dan kontraktornya tidak keberatan. Jadi kan seperti itu. Oke. Ini pendalaman tentang ketiga bentuk dari kerjasama tadi. Ya, oke. Ini contoh-contohnya. Oke. Kita kembali lagi ke ini. Oh iya, tapi kelimanya tentang regulasi. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya sudah 30 menit lebih. Mohon maaf kelebihan. Selanjutnya akan dilanjut dengan materinya Pak Mujani. Mungkin saya bantu ini pertanyaannya.